Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 kita akan preview ya untuk minggu kemarin dan bulan kemarin, sama untuk preview satu minggu ke depan, mulai dari hari Senin tanggal 3 Maret sampai hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Oke. Kita mulai dari time frame di monthly ya, di candle bulanan. Di bulan Februari ini muncul candle shooting star ya. Jadi posisinya shooting star ini awal mula terjadinya sebuah sinyal bahwasanya harga ini akan mengalami koreksi ya, baik itu dalam jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dan ini terjadi setelah di all time high-nya di harga 2956.25 itu mendekati dengan target psikologis di angka $3.000 per troy ounce. Tapi lagi-lagi munculnya candle seperti ini ya, kita tidak serta-merta bahwasanya mengatakan bahwa harga itu akan turun jauh ya, tidak seperti itu juga. Jadi kita harus tunggu candle selanjutnya. Jadi candle sebuah konfirmasi, tapi ini kan secara monthly ya, jadi mungkin lebih ke directionnya aja ya. Jadi secara monthly-nya ini apabila bulan ini terjadi sebuah candle yang sifatnya bearish ya, sebentar. Dalam hari ini dia open candlenya berada dekat dengan close candle di monthly, kemudian bearish seperti ini ya, maka kita bisa lihat bahwasanya untuk harga emas ini akan menuju level yang lebih rendah. Oke. Nah, di monthly-nya terlihat bahwasanya di sini nampak adanya kekuatan seller yang sudah cukup melemah ya, kehabisan bahan bakar sudah cukup lemah. Apakah dia turun untuk ambil bahan bakar lagi? Nah, kita akan bisa lihat. Kita akan tengok ya. Seperti yang kita lihat nih di sini. Dia juga modelnya juga shooting star nih, model candle reversal rejection bearish kan, tapi ini warna hijau semua. Jadi dia berjajar tapi dia kompresi naik terus. Nah, ini baru ada koreksi di November dan Desember, kemudian Januari up. Biasanya Maret itu biasanya ya bearish biasanya. Tapi ya mudah-mudahan, tapi ya koin semua kripto kayak Bitcoin, kemudian Ethereum, saham, US Index segala macam semua memang memerah ya, lagi bearish semua. Oke, kemarin juga sudah saya sampaikan analisa di BTC, teman-teman bisa cek juga di video playlist analisa kemarin. Bahasanya di BTC juga kita melihat adanya bearish momentum yang cukup tajamnya. Nanti kita akan cari bikin analisa video yang terpisah ya. Di level-levelnya juga di channel Telegram juga saya sudah sampaikan di channel Telegram bahwasanya level-level area Bitcoin yang dituju itu di angka berapa. Oke, kita lanjutkan di emas, di gold ya. Oke, di monthly-nya seperti itu ya, ada shooting star. Kita akan konfirmasi lagi untuk monthly ya. Kemudian kita pindah ke weekly. Oke, setelah candle weekly ya, terjadi break of structure, kemudian ini sebuah kompresi, kemudian di minggu kemarin itu muncul candle bearish engulfing. Jadi candle bearish engulfing ini memakan candle di minggu sebelumnya. Oke, terlihat jelas. Setelah dia ambil sweep liquidity atau liquidity grab, ini menjadi sebuah pertanda bahwasanya dia tidak berhasil close di atas minggu sebelumnya, hanya membuat higher high seperti yang sudah saya sampaikan di video minggu kemarin, analisa mingguan, bahwasanya kalau minggu ini tidak berhasil close di atas minggu sebelumnya, artinya, dan ini justru bahkan close di bawah dari open candle di minggu sebelumnya, maka kita melihat adanya sebuah pergerakan momentum bearish
tapi saya tidak expect turunnya sejauh yang kemarin-kemarin itu ya. Turunnya itu wah gila nih ya, nggak enak pokoknya candlenya. Ya itu naik terus kenceng nggak enak, nah turun kenceng terus nggak, kayak entry itu nggak bisa, nggak dikasih reverse apa, nggak dikasih retracement gitu loh, jadinya malah counter ya. Untungnya saya kemarin juga cukup scalping ya, struggling alhamdulillah untuk minggu kemarin, walaupun signalnya nggak terlalu bagus, tapi trading mandiri saya masih oke lah. Nah di uh, di weekly-nya ya, di weekly berhasil ambil fair value gap. Nah ini lagi-lagi model-model seperti ini yang kita harus perhatikan. Dia ambil liquidity eksternal, high candle weekly sebelumnya, kemudian dia ambil internal liquidity adalah fair value gap. Seperti ini juga fair value gap naik. Oke, fair value gap naik. Apakah turunnya ini sebuah manipulasi sebuah market maker ya? Jadi hanya untuk taking profit, kemudian dia akan beli lagi di harga yang lebih murah untuk lanjut rally ke harga lebih di atasnya ya, itu target di angka 3.000 dolar, atau memang sudah bye-bye ke angka 3.000 dolar ya. Oke, turunnya ini hanya sebuah koreksi atau apa ya? Jadi kita akan coba lihat. Yang jelas secara daily maupun weekly ini adalah sebuah kompresi, sebuah bahan bakar full pertalit pertamak. Pilih pertalit pakai barcode, pilih pertamak biar nggak ngantri, isinya pertalit dioplos ya. Kasihan banget ya Indonesia. Konoha, sorry. Nah di weekly-nya, kemudian kita pindah ke daily. Oke, di daily terlihat bahwasanya kejam sekali saudara turunnya, tujep. Nah di hari Kamis kemarin ya, atau Jumat ya kemarin saya bikin analisa ya, itu adanya kita memang kecenderungannya bearish ya. Jadi setelah breakdown trendline dari daily ini sebuah bahan bakar, saya melihat bahwasanya adanya memang kecenderungannya itu lebih ke bearish. Jadi semalam itu sempat ada kenaikan ya, naiknya, tapi saya pikir ini akan adalah sebuah retracement atau sebuah koreksi saja. Jadi kita akan lihat poin-poin mana kita akan cari peluang buy maupun peluang sell. Jadi kalau kita nge-buy di sini posisinya apa? Counter trend. Kalau kita nge-sell posisinya di lembah ya. Kita mesti pinter-pinter aja ngelihatnya ya. Di daily-nya sudah ambil inducement pula ya. Ini sudah menjadi sebuah pullback. Ini di hari Jumat berhasil ambil pullback. Saya bilang kemarin kecenderungannya ambil pullback ya sebagai inducement. Artinya apa? High yang di atas ini menjadi high valid ya. All time high-nya ini menjadi all time high. Kalau all time high valid, kalau misalkan dia ke atas lagi pump, adanya buyer yang kencang lagi, lebih solid lagi setelah ambil ini kan demand nih. Ini kan demand daily ini. Saya kemarin entry di sini. Di supportnya macam terlihat ya, di demand daily-nya ini saya entry, di unmitigated short saya juga entry. Ya tapi saya udah close. Saya pikir nggak perlu nginep, nggak apa-apa scalping. Yang penting dapat berapa ratus pips. Oke, no problem. Oke. Di daily-nya sudah ambil inducement, artinya high yang di atas ini sudah menjadi high valid. Oke, kita udah lihat. Ketika high valid di break, maka akan menjadi sebuah break of structure. Oke, saya nggak melihat dalam waktu dekat. Sepertinya kalau di daily-nya sudah ambil inducement, dia akan retracement. Biasanya sih begitu. Jadi demand ini mengambil sisa-sisa stok orderan para pembeli, habis itu turun lagi. Nah, saya dapat di sini. Saya entry di area support ya. Jadi saya jarang sih pakai support sebenarnya, tapi ya saya kembali lagi, saya lihat apa nih yang bisa kita lihat point of interestnya. Soalnya ini lihat nih di 4 jam tuh bearishnya itu wah, nggak ada retrace, nggak ada remnya, turun terus kayak
air terjun ya, Grojogan Sewu gini. Entry sell juga ngeri kan. Kita entry sikat lagi ke atas, entry lagi. Udah RSI-nya tuh udah paling bottom dah pokoknya, udah overshot banget, udah over lah pokoknya di semua time frame ya. Time frame besar pun juga udah overshot, jadi udah terlalu murah harganya. Jadi misalkan saya ambil buy itu ya wajar-wajar aja gitu. Posisinya di mana? Satu, saya ambil di area support. Ini kan support. Kemudian saya di unmitigated shadow, saya ambil udahlah, saya entry aja di sini. Yang ini saya post di Signal, kemudian yang unmitigated shadow saya memang ya kalau model cepet-cepet gini ya kita nggak bisa ngepost apa-apa, udah fokus di trading mandiri ya. Jadi nggak gerabak kerupuk gitu. Dengan stop loss 94 pips masih oke. Dengan kita ada running profit itu semalam ya, ini udah 160 pips, is oke lah. Nah, di 4 jam saya sudah ambil buy ya, karena udah nggak ada lagi, karena di 4 jam sudah change of karakter ya. Jadi naiknya ini hanya untuk koreksi kembali, hanya sebuah koreksi. Oke, di 4 jam change of karakter enak, warna hijau gini apa yang putih gini ya. Saya senangnya yang hitam putih gini, tapi teman-teman sukanya yang mana silahkan komentar ya. Oke, kita kembalikan biar teman-teman bisa lihat warna merah sama hijaunya. Nah, di 4 jam inducement, no inducement. Saya pikir ketika tidak ada inducement bisa bikin lower low ya. Jadi nggak ada di 4 jam, nggak ada pullback. Area pantau sell di atas itu di 2920 sama seperti yang kita lihat di hari kemarin ya, 2920, 2911. Nanti kita cocokkan dengan news ya di Farag Factory. Nanti kan kita coba kombinasikan lah antara technical dengan fundamental. Oke, di 4 jam sudah, ini saya perlu sembunyikan aja ya biar nggak terlalu banyak garis resisten ini ya. Jadi area resisten ini menjadi area target buy saya sih kayaknya. Kemudian nah ini kalau di hari Senin, Selasa, minggu depan itu nanti ternyata candlenya ini broken ya, mother barnya ini berhasil pullback, maka ya kita akan melihat pantau, kita akan ngebuy. Walaupun ini counter trend, kita akan ngebuy aja nggak apa-apa. Tapi ya dengan resiko ya kita trading range dulu ya, jangan asal masuk ya. Trading range kita harus hitung, kita harus lihat. Terutama selain itu kita harus money management yang harus kita perhatikan ya. Oke, kita akan pindahkan ke H1 aja langsung ya. Di H1 setelah kemarin ada validasi cek bearish ya, change of character, nggak ada inducement. Ini pullback, sebentar ya, ini pullback ke sini, ke ini. Oke, terakhir ya. Jadi untuk inducementnya ada di sini H1. Jadi kalau ini diambil maka strukturnya akan menjadi struktur valid. Low valid dan high validnya kita tarik pakai Fibonacci. Area entry sell kita ada di mana? Nah, di area sini akan menjadi area pantau kita ya. Di sekitar 2920, 2911 kita akan entry sell lagi. Area kedua di ini di supply, ini besar nih supply-nya, ini juga bagus. Tapi ya stop loss-nya kita harus hitung apakah cukup sampai di sini. Kalau nanti jebol kan seret ke atas kan repot juga. Ternyata ini sampai all time high lagi, tapi kayaknya lebih turun. Ya saya nggak mau sok tahu lah, ini pasti naik, ini pasti turun, nggak kayak gitu market itu. Kita hanya sebuah probabilitas, kita hanya membaca sebuah market structure. Jadi apa yang kita lihat ini bukan jangan apa yang kita pengini ya gitu ya. Jadi ini pasti naik, ini pasti enggak. Semua market, semua hal itu bisa terjadi. Yang kita bisa hitung, yang kita bisa pastikan itu apa? Ya risiko kita, stop loss kita itu berapa gitu.
Itu ya yang paling bisa menyelamatkan kita. Ya nakal-nakal boleh lah, yang penting tahu resiko. Jadi ada teman kemarin bilang, bang, trading itu judi nggak sih gitu. Kalau ada orang ngomong trading itu judi gimana ya, pikir dewe lah. Kalau saya pikir trading itu bukan judi ya. Trading judi bisa jadi judi kalau kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi yang penting pelajari ilmunya, bagaimana kita eksekusinya, bagaimana kita hitung resikonya. It's not about gambling ya. Itu bukan penjudi. Kalau trader itu sebuah profesi ya. Jadi ada ilmunya, kita harus ya memang sangat stressful, kerjaan trader itu stressful. Jadi apalagi kita seorang analis, kita provide sebuah analisa, ketika jelek analisanya, ketika jelek win rate-nya, ya mau ngomong gimana lagi, mau dihujat mau gimana ya saya terima gitu, kita harus terima ya, say sorry gitu ya. Oke, di H1 justru saya melihat adanya di bawah ini ya. Ini sell break ini Vibo Musang. Nah, kemarin saya juga Vibo Musang, tapi ini juga bukan dominan break, jadi fail. Di sini sudah ini ya, ini andalan sebenarnya sih. Tapi sudah masuk, kemarin saya nggak ngelihat, udah malam saya capek tidur. Oke, buat teman-teman umat muslim yang beragama Islam ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah di tahun 2025 ini. Ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa ini ya, dan semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat, hidayah serta maghfirah. Oke? Dan walaupun puasa kita tetap trading, karena trading itu bukan judi. Oke. Nah, sebenarnya ya di H1 ini muncul candle, bentar ya, muncul candle dominan break ya. Oke, coba kita hitung. Vibo Musang. Aduh, masuk sini semalam dah tidur ya, jam 1 tidur. Saya sampai sini jam 11-an saya close. TP wajibnya di 2861. Kalau ini berhasil ambil inducement H1, maka di bawah sudah pasti low valid. Apakah langsung ke bawah? Sepertinya powerfulnya ke atas, karena saya lihat penurunannya ini sebuah bahan bakar juga nih, kompresi nih. Kompresi gila nih turunnya tuh, nggak patut. Nah, kalau ini ya kita ambil buy, kita nanti coba cari time frame yang lebih kecil untuk cari entry-nya. Wow, ada potensi 600 pips. Musang. Jadi jangan khawatir para buyer, harga masih akan naik dulu. Tapi itu counter trend ya, counter trend. Ada posibilitas, jangan ngomong pasti. Itu kemungkinan, ada posibilitas. Kita harus bicara kemungkinan. Tidak ada hal yang pasti. Oke. Di 1 jam. Oke lah. Coba kita akan lihat di time frame M30. M30 breakout dari trendline. Nah, ini kadang buat confluence ya, buat pertimbangan. Ini kompresi ya. Sebuah kompresi falling wedge. Ya, falling wedge ketika breakdown dia akan lanjut naik. Breakdown lagi, breakout. Biasanya. Oke. Sama di M30 ini juga menjadi sebuah inducement. M30 strukturnya terakhir di mana ya? Cok di atas. Di sini masih tadi di supply sini ya. Ini saya pikir ini sebuah liquidity. Jadi better kita ambil di sini ya. Paling bagus untuk kita nge-sell full margin. Jangan full margin lah ya. Martingale. Kadang martingale itu sebuah teknik yang ya bisa jadi pisau bermata dua, pedang bermata dua. Tapi karena bisa menyelamatkan, bisa membunuh kita. Oke.
belum ada low valid ya, masih berusaha naik, tapi kalau dari lihat dari H1 dia akan naik sih. Up, up. Kita lihat di M15. M15 sudah ada inducement, udah tampak dia. Udah tampak M15 sudah low valid. Semalam turun ambil order block. Nah di sini lagi tertahan oleh order block di M berapa ini, M15. Coba ada struktur nggak sih? Setelah ada cok ya, ada cok, kemudian dia bikin ini nggak ada struktur, ini sebuah lower high, kemudian ini baru bos di sini. Nah ini ada bos fresh ya. Ya kita ini aja area per area. Oke. Itu masih bagus juga, ada blok kemarin saya sempat tunggu di sini nggak nyampe. Tapi dia di M1 saya kemarin dapat sell sih, lumayan dapat 111 pips. Wah, di M5 coy. Di M5. Wait. Oke. Inducement, break of structure. Waduh, ketahan. Inducement. M5-nya bearish ya. Belum ada cok. Ya kalau mau ngeband tunggu ya. Ini menjadi cok bearish di M5, M15 jauh coknya. M5 di sini. Ini menjadi high valid ya. Kalau di break itu menjadi change of character. Oh, kalau dilihat sih kalau M5-nya sell ini. Coba M3 kita petani ya. Sama ini juga bos inducement ada di mana? Inducementnya dekat apa? Inducementnya berada di tengah-tengah lah ya. Inducementnya berada di area premium. Jebol ini kayaknya nih. Jebol sih sepertinya naik. M3. Ya kita tunggu aja. Jebol kita cari buy. Buy-nya gimana? Buy retracement. Coba internalnya kita lihat ya di M3. Oke, internal struktur. Oke. Inducement. Oke, kemudian ini menjadi sebuah bos. Oke. Oh, masih ada harapan turun. Ini order block M5. Kalau internalnya ini akan menjadi eksternal kalau dia cok bearish di M5. M5 cok bullish. Kalau di M5 cok bullish ya, di bawahnya juga pasti bullish gitu. Itu tapi M5. Ini inducementnya. Ya, tiap POI gini pasti ada reaksi ya. Nggak pasti nanti salah lagi. Biasanya ada reaksi. Jadi bisa jadi dia inducement ambil ke bawah naik. Ya bisa. Apa yang nggak bisa, mudah-mudahan ya kita dikasih ya di internalnya. Jangan kalau udah ngegas terus, kalau turun terus ya kita mau entry gimana inti. Risikonya terlalu besar, SL-nya terlalu lebar. Tolonglah smart money concept. Oke, kita akan beralih ke news ya. Oke, di sebelah kiri ada grafik yang kita tampilkan ya. Oke, di minggu depan ya, mulai hari Senin sampai hari Jumat ya, itu newsnya yang high impact. Saya lihat di sini ada mulai hari Rabu ya. Di hari Rabu ada jam 8.15 ada rilis data ADP non-farm employment change. Yang pertama itu previousnya 183.000, forecastnya 144.000. Ini
Nanti kita pertajam di daily-nya lah ya. Jadi secara actual greater than forecast is good for currency. Ini bad news ya untuk hari Senin. Mungkin naik terus ini, Mas. Kemudian di jam 10 malam ada ISM Manufacturing PMI. Previewsnya 52,8, kemudian forecastnya 53 ya. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Nah, justru yang di jam 10-nya malam itu good news. Jadi setelah bad news good news. Gitu aja terus ya. Ya ini hanya menambah pertimbangan aja sih, bukan pasti buat patokan, karena apa yang terjadi di market itu tidak seperti apa yang kita bayangkan gitu. Di hari Kamis jam tanggal 6 ya Maret itu jam 8.30 malam, jam atau setengah 9 malam ada unemployment claims again and again. Klaim tingkat pengangguran ya. Previousnya 242.000, forecastnya 236.000. Oh ini good news ya kalau dilihat dari ini. Jadi klaim tingkat penganggurannya dia agak sedikit menurun, tapi masih di atas 200.000. Oke, kita lihat efeknya ya. Harusnya menjadi good news ya ke indeks solar. Jadi akan turun lagi Mas ya. Oke, di hari Jumat ada 3 rilis data. Oh, NFP coy. Average hourly earning ya. Oh, minggu depan. Oke, ketar-ketar ya. Previousnya 0,5%, forecastnya 0,3%. Bad news. Non-farm employment change. Ya, ini dia NFP. Previousnya 143.000 dan forecastnya 163.000. Jadi ada kenaikan ya forecastnya. Jadi di sini nanti kita bisa baca ya, actual greater than forecast is good for currency. Ini good. Jadi permintaan terhadap tenaga kerja sektor non pertanian ya, sektor non pertanian berarti sektor formal ya. Ada kenaikan. Jadi good untuk indeks solar. Wow. Tambah dalam ya Mas ya. Ya, maybe. Bull margin. Di jam yang sama ada unemployment rate ya. Nih, unemployment rate-nya masih sama 4%. Ya. Jadi kita akan ramu antara ADP non-farm employment change, ini bad news. Kemudian employment change-nya ada good news jadi naik, kemudian NFP-nya juga naik. Ya, lebih ke dominannya sih kita nge-sell emas ya. Harusnya kalau ini benar terjadi seperti ini, tidak manipulasi lagi. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke. Yang ingin join di mentorship silahkan klik link di deskripsi, masih kita buka. Mungkin untuk bulan Maret ini terakhir aja lah, saya udah capek ngajar. Kemudian untuk channel gratisnya silahkan klik link di deskripsi ya, silahkan. Yang ingin join di VIP ya, di Signal VIP silahkan klik link di deskripsi. Oke, mungkin itu aja untuk analisa mingguan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.